dibuang di tong sampah. Ada? Tidak, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan ambil hadiah. Nanti tolong dijawab ya, bagian hadir. Baik, Bu. Hadiah. Hadir, Bu. Nur Aziza adalah Hadir, Bu. Deswita Maharani, Hadir, Bu. Delsi Amelia, Hadir, Bu. Syarifatul Ulia, Hadir, Bu. Asmayora, Hadir, Bu. Ibnul Anis, Muhammad Maradil Rahmatullah, Tuatul Hasan Al-Rahab, Tuki Ahmadani, Kayani Haji, Kayani hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan SPG terlebih dahulu. Nah, SPG-nya seperti ini. Jadi apa yang Ibu ucapkan itu yang ditunjuk, oke? Batas jarinya diputar ya, seperti ini. Silakan putar jarinya lebih kencang, tunjuk mata. Sekali lagi, putar jarinya lebih kencang, tunjuk telinga. Oke, sudah fokus semuanya ya. Baiklah, untuk hari ini apakah Anda sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, minggu lalu kita sudah belajar apa? Konsep vektor, Bu. Oke, konsep persamaan vektor. Ada yang tahu konsep persamaan vektor itu kemarin apa? Memiliki arah dan skalar, Bu. Arahnya, Bu. Kalau memiliki arah dan skalar itu vektor ya, dia persamaan vektor. Berarti memiliki arah dan panjang besaran yang sama, Bu. Betul. Arahnya sama. Ya, Bu. Arah dan Arahnya sama, Bu. Oke, betul sekali ya, Anda. Materinya masih ingat? Tadi dari persamaan vektor apa aja? sama dengan V vektor, Bu. Jadi Anda masih ingat ya? Kemarin kita ulang dulu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya untuk materi kita pada pagi hari ini apa? Vektor Atau persamaan vektor. Selanjutnya itu kita masuk kepada di sini, Ibu ada ayat yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan dibacakan Anda. Siapa yang mau bacakan? Silakan, saya kasih. Ayatnya juga adalah mempelajari Artinya ada. arti Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu ke bangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah membuat kami lagi maha tinggi. Baik, terima kasih Rani. Nah, dari ayat ini coba Anda teliti. Apakah makna dari ayat yang berupa paragraf itu? Silakan Anda. Ayat ini menegaskan prinsip dasar kesetaraan manusia di hadapan Allah, Bu, tanpa memandang suku, bangsa, atau latar belakang lainnya, Bu. Ya, betul sekali. Itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, itu persamaan vektor. Yang dimana kan manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan kan? Ya, Bu. Dan mereka itu memiliki derajat yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk untuk manfaat dari mempelajari vektor ekuivalen atau persamaan vektor. Yang pertama itu navigasi untuk membantu menentukan arah tujuan yang sama pada GPS. Yang kedua pada bangunan, kita bisa menyeimbangkan gaya pada struktur bangunan agar kokoh. Yang pada bidang robotik bisa mengatur gerakan robot agar serentak dan tepat sasaran. Yang keempat itu pada penerbangan, mencegah tabrakan dengan mengatur arah kecepatan pesawat. Dan yang terakhir itu pada mesin industri, yaitu menyinkronkan gerakan pada mesin. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan baca Anda. Peserta ini mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan kesamaan vektor. Hari ini itu tujuan pembelajarannya kan minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep persamaan vektor. Nah, yang selanjutnya itu tentang bagaimana sih cara menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan dengan kesamaan vektor. Nah, di
Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di kelompok ya untuk memahaminya. Baik. Nah, di sini gua akan bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah nggak semua? Sudah. Oke, di sini Ibu mempunyai permasalahan yang dimana Ali menerbangkan drone dari titik A yaitu 2,1 ke titik B 6,4 dan Budi menerbangkan drone lain dari titik C 1,3 ke titik D A, B. Jika gerakan drone keduanya sama, tentukan nilai A dan B. Nah, untuk menyelesaikan ini, Ibu akan membagikan LKPD-nya dan juga video. Oke, silakan diperhatikan LKPD-nya, perhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama apa? Yang ada botol. Perhatikan soal yang dibagikan, jabat saja yang ada di dalam pertanyaan. Nah, baca titiknya. Yang si Ali itu menerbangkan drone dari titik A 2,1. Yang A-nya 2,1. 2,1. Terus apa lagi? B-nya 6,4 loh. Selanjutnya apa lagi? Budi menerbangkan drone lain dari titik C 1,3. Ke? D-nya A, B. Nah, untuk menyelesaikan ini silakan Anda perhatikan LKPD-nya. Bagaimana sih cara kita menyelesaikan untuk mendapatkan nilai B-nya? Itu A, B. Silakan dibaca LKPD-nya, itu ada ditunjukkan. Oke, Bu. Ini diskusi. Boleh ada diskusi. Ada yang susah enggak? Sudah. Ibu hitung ya sampai 3. Kalau belum selesai siap nggak siap dipresentasikan. 1, Siap, Bu. 2, 3. Siapa yang siap tadi? Kelompok? Berapa ini? Kelompok 1, Bu. Kelompok 3 ambil, Bu. Oke, silakan kelompok 2 tampil keberhasilan. Ada mau habis, Bu. Ada mau tampil? Silakan ada. Baik teman-temanku, tolong perhatiannya teman-teman. Baik, teman-teman. Nah, dari masalah tadi dapat diketahui Agni menerbangkan drone dan Budi menerbangkan drone, bisa dibaca di depan ruang. Nah, Ali itu kan di titik 2,1, berarti X-nya 2, Y-nya 1. Nah, lalu laju drone-nya pindah ke 6,4, berarti pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, habis itu si Budi ikut-ikutan menerbangkan drone di titik 1,3, berarti di sini kan. Habis itu karena drone-nya laju pindah ke titik A, B. Perhatikan ya Anda. Ya, Bu.
Jadi dapat diketahui bahwasanya drum itu melaju sampai ke titik 4,6. Ya, Bro. Jadi karena sama kan, jadi titik B ini kita anggap hasil dan titik A ini kita anggap awal. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi karena vektor kesamaan dari titik 1 yang X-nya ditambah 4 jadi 5, dan titik Y-nya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini coba. Ini masih ada yang bilang apa yang coba dikira? Tanda pendapatnya itu tanda nomornya kurang. Mana ada vektor? Nah, ya tunjukin kelompoknya. Ini. Oh gitu. Ini Bro. Bagaimana cara Anda? Betul semuanya jawabannya sama kayak yang di gua ada? Cuma ini titiknya. Iya, Bu. Oh iya. Saya maaf teman-teman, lupa. Bisa lanjut kembali ya. Ya, sama-sama. Videonya. Oke, dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, apakah yang dapat Anda simpulkan dari materi kita pada pagi hari ini? Jadi soalnya aja dulu. Apa yang dapat Anda simpulkan? Berarti Bu, yang vektor AB itu sama dengan vektor CD Bu. Jadi misalnya kalau ada di titik D itu tidak diketahui Bu, kita bisa menggunakan yang diketahui dari titik AB Bu. Ya, sudah tidak ada yang lagi? Misalkan kayak ini, kita ketahui kayak misalkan kita menggunakan drone dalam keseharian Bu, berarti kalau misalkan kita menggunakan dengan cara yang sama, berarti arah vektornya juga lebih sama-sama Bu. Ya, ada ya. Nah, sini Ibu juga memiliki kesimpulan yang mana kesamaan vektor itu dua vektor yang dikatakan ekuivalen jika memiliki arah dan keadaan yang sama, yang meskipun terletak di posisi yang berbeda dalam bidang atau ruangan, tapi dia tetap bisa disebut dengan ekuivalen vektor atau vektor ekuivalen. Nah, dengan mempelajari masalah tadi, mulai dari vektor ekuivalen ini kita dapat menyelesaikan permasalahan yang Anda kerjakan tadi. Saya mau tanyakan? Sudah paham? Paham. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah secara catat. Sudah, Bos.